Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama channel kami Integral Education di sini. Nah, hari ini kita mau belajar lagi teman-teman UTBK SNBT persiapan 2025. Tinggal menghitung hari ya, sekitar 50 harian lagi ya teman-teman ya. Semangat yuk. Oke, nah di sini kita akan bahas materi himpunan. Cuman di sini himpunannya lebih kepada diagram Venn ya, atau diagram notasi himpunan seperti ini yang kayak irisan, terus gabungan, komplement. Ini ada komplemennya dan banyak himpunan yang lain ya, notasi-notasi yang lain maksudnya. Oke, nah teman-teman buat yang baru pernah lihat model soal begini ya, nanti aku bakal sampaikan dulu teori dasarnya ya, notasi dasar. Tapi buat yang pernah ketemu model-model soal seperti ini, boleh dicoba dulu sebelum nonton videonya, oke? Tapi jangan lupa sebelum itu teman-teman kita punya tryout nih ya, udah sampai batch 5 kebetulan. Ini gratis 100% teman-teman ya. Periode pengerjaan dari tanggal 3 sampai 9 Maret 2025. Fasilitasnya lengkap seperti ini ya. Ada pembahasannya juga sama ada rankingnya juga. Ntar teman-teman bisa ikuti alur pendaftarannya ada di sini ya. Jangan lupa baca buku panduan juga dan mendaftar serta membuat akun di website Integral Education ini ya. Jangan lupa teman-teman, periode pengerjaannya berarti pekan ini nih ya, tanggal 3 sampai 9 Maret. Ya, cuman 1 minggu doang nih pengerjaannya, oke? Ditunggu partisipasinya buat teman-teman semuanya. Oke yuk, sebelum kita ngerjain soal yang tadi, ya, ini kan soalnya tadi nih. Nah, aku mau jelasin dulu notasi dasar himpunan, guys. Ada berapa sih? Ada banyak ya. Tapi kita bahas beberapa aja di sini. Khusus yang dipakai aja nanti di pembahasan ya. Oke, kita punya yang pertama ada notasi irisan. Oke, ini paling populer ya. Kalian tahu kan irisan itu apa? Jadi gini, kalau irisan itu, jadi di sini ada himpunan semesta nih ya. Jadi kotak besar ini himpunan semesta ya. Jadi ini himpunan A-nya di sini, himpunan B-nya di sini. Oke. Di sini A, di sini B. Nah, yang namanya irisan itu apa? Irisan itu adalah daerah yang ada di A sekaligus di B ya. Jadi inilah ya. Daerah yang saya warna putih ini adalah daerah A irisan B. Ya, artinya apa? Daerah itu ada di himpunan A sekaligus ada di himpunan B. Paham ya? Oke, sekarang saya kasih contoh lagi nih yang berkaitan dengan irisan. Ini masih berkaitan dengan irisan ya. Oke, ini kotaknya kegedean, nggak apa-apa guys ya. Oke, ini himpunan A. Nah, himpunan B-nya di sini nih. Nah, terus gimana kalau gini? Irisan tadi definisinya apa? Daerah yang ada di dua-duanya. Ya, dan kalau ini mana coba? Daerah yang ada di A dan yang ada di B. Dua-duanya kan nggak ada nih. Nah, maka kita katakan A irisan B itu sama dengan himpunan kosong. Himpunan kosong tuh apa? Himpunan kosong tuh himpunan yang nggak ada anggotanya, gitu kan ya? Ini kan nggak ada nih, yang ada di A dan sekaligus di B kan nggak ada. Maka kita katakan A irisan B itu himpunan kosong, himpunan yang nggak ada anggotanya, ya. Atau kita katakan A dan B itu saling apa? Kalau kayak gini, saling lepas ya. A dan B saling lepas kayak gitu. Oke, sekarang saya kasih contoh lagi yuk. Nah, sekarang misalkan gini nih. Sekarang himpunannya ada 3 misalkan ya. Jadi ini himpunan A, ini himpunan B, ini himpunan C. Ayo gimana ya? Nah, ini gambarnya kecil, nggak apa-apa teman-teman ya. Yang penting teman-teman ngerti ya. Jadi di sini himpunan A, ini himpunan B, ini himpunan C. Oke, sekarang berarti kalau saya tanya A irisan B, irisan C, yang mana hayo? Kalau kayak gini berarti kamu cari yang ada di tiga-tiganya ya. Yang ada di A, yang ada di B, yang ada di C. Berarti yang tengah ini nih guys, ya, yang tengah ini nih. Nah, semuanya ini ya. Ini adalah A irisan B irisan C. Oke gitu, paham ya? Itu notasi himpunan yang pertama ada irisan. Terus yang kedua kita belajar ada yang namanya gabungan. Nah, ini namanya gabungan ya. Oke, kalau gabungan gimana? Kalau gabungan itu sederhananya ya udah tinggal kamu gabungin aja ya. Jadi misalnya himpunan A, ini himpunan B, ya. Jadi ini himpunan A, yang ini himpunan B. Nah, A gabungan B itu mana? Kita notasikan A gabungan B itu seperti ini guys. Jadi A gabungan B. Ya, jadi kayak huruf U ya. Jadi cara mudah mengingatnya mungkin kalau irisan belakangnya N, jadi kayak huruf N gitu ya. Kalau gabungan ada huruf U-nya nih, jadi kayak huruf U gitu ya. A gabungan B. Nah, A gabungan B itu ya udah tinggal A digabungin sama B. Jadi semuanya ini ya. Semua yang ada di A dan yang ada di B ini digabung. Jadi A gabungan B kayak gitu ya. Begitupun kalau misal A dan B ini saling lepas ya. Jadi kalau misalkan himpunan A seperti ini, himpunan B seperti ini, ya, ini A, ini B. Nah, maka A gabungan B itu mana?
A gabungan B itu ya ini, si A dan si B, gitu ya. Itu semuanya digabung tuh. Oke, paham ya? Oke, kalau misal yang kayak bawah pun sama. Jadi kalau ada 3 himpunan, ini himpunan A, ini himpunan B, ini himpunan C, gitu ya. Jadi ini himpunan A, ini himpunan B, ini himpunan C. Maka kalau kita cari A gabungan B gabungan C, ya semuanya ya. Jadi si A, si B, si C semuanya kita gabungin. Kayak gitu ya. Oke, ini baru 2 nih guys. Kita masih ada beberapa lagi nih di belakang ya. Nah, ini untuk irisan dan gabungan. Oke, kita lanjut ke poin nomor 3, yaitu ada yang namanya subset. Nah, subset mungkin ada yang baru pernah dengar nih ya. Subset atau kita katakan ini namanya himpunan bagian ya. Himpunan bagian. Ya, kalau subset itu bahasa Inggrisnya ya. Kalau himpunan bagian tuh bahasa Indonesia. Oke, himpunan bagian tuh apa sih? Atau subset tuh apa sih? Jadi gini nih. Kalau misalkan kita punya himpunan A di sini, ya, ini himpunan A nih. Nah, ternyata himpunan B itu ada di dalamnya A. Ya, ini himpunan B yang kecil yang di dalam ini guys ya. Yang A-nya yang di luar. Nah, maka kita katakan B itu subset dari A. Nah, ngerti nggak tuh? Jadi B itu di dalamnya A gitu ya. B itu adalah bagian dari A. Harus semuanya ya, nggak boleh seperti ini. Ini misal A, ini misal B. Terus kita katakan B-nya subset A gitu. Nah, ini nggak boleh ya. Karena B itu cuma sebagian doang yang ada di A. Jadi harus semuanya di dalam A. Jadi ini A, terus ini B. Nah, ini baru ya kayak yang digambar ini nih. Ini berarti kita katakan B itu adalah subset sama dengan A atau subset dari A ya. Kita boleh tulis seperti ini kok. Nah, subset sama dengan A. Jadi mau kamu tulis subset doang atau subset sama dengan gini boleh ya. Kalau ada tanda sama dengannya, berarti ada kemungkinan bahwa A itu sama dengan B gitu. Kalau A sama dengan B berarti kayak gini nih. Jadi misal kita punya himpunan A, himpunan A-nya seperti ini. Nah, ternyata himpunan B-nya juga seperti ini. Ya, jadi sama persis nih himpunan A dan himpunan B rapet gitu ya. Nah, maka kita katakan A-nya sama dengan B. Ya, boleh kita katakan juga B itu subset sama dengan A. Itu artinya apa? A-nya subset B, B-nya juga subset A gitu. Makanya A-nya sama dengan B. Gitu ya. Tapi pada intinya subset itu adalah yang di dalamnya ya. Jadi B itu di dalam A, maka kita katakan B subset sama dengan A, gitu ya. Oke, itu namanya subset. Lanjut ke poin 4, kita punya komplement. Nah, yuk, komplement itu apa? Nah, komplement itu intinya adalah yang bukan. Nah, komplement itu artinya yang bukan ya guys ya. Yang bukan. Gitu. Jadi misal ini himpunan A, ini himpunan B. Ya, ini himpunan A, ini himpunan B. Maka manakah A komplement? Nah, oke. Dari komplement itu notasinya C ya, huruf C di atas tuh kayak pangkat. A komplement itu yang bukan A. Yang bukan A mana? Apakah cuman ini? Nah, yang cuman si B ini doang? Nggak sama yang ini ya, nggak sama yang tengah ya. Tapi cuman ini doang? Apakah yang itu doang? Bukan. Yang luar juga termasuk guys. Pokoknya semua yang bukan A. Nah, itu adalah A komplement ya. Jadi seginilah A komplement. Gitu. Pokoknya yang bukan A itulah intinya ya. Termasuk yang di luar-luar. Oke, kita lanjut ke poin 5. Ada operasi pengurangan himpunan. Jadi notasi pengurangan himpunan tuh gimana? Oke, kita lihat di sini yuk. Misalkan kita punya himpunan. Ini himpunan A ya. Terus ini himpunan B. Oke, kalau misal kita tanya manakah himpunan A min B? Oke, coba kita lihat. Himpunan A tapi dikurang himpunan B. Oh, gimana coba? Himpunan A-nya kan ini nih, yang gede ini, yang satu lingkaran ini. Tapi dikurangin sama si B. Nah, si B itu adalah ini nih. Si B yang ada di A kan yang ini. Nah, maka kita kurangkan, maka tinggal yang ini aja ya. Jadi si A-nya doang tapi tanpa B gitu. Nah, ini beda dengan B komplement ya. Beda dengan B komplement. Karena kalau B komplement kan sama yang luar juga. Nah, ini kan cuma yang A doang yang ini nih ya. Jadi beda dengan B komplement. Hati-hati. Oke, berikutnya aku taruh di sini. Nah, kita misalkan seperti ini deh. Nah, ini himpunan A. Terus ternyata B itu ada di dalamnya A gitu. Jadi B-nya di sini. Nah, kalau kita lihat A min B mana? Nah, maka A min B itu adalah himpunan A dikurang himpunan B. Berarti yang kayak donat ini nih, yang di sininya ya. Yang di luar-luarnya doang. Nggak termasuk sama si yang B. Oke, paham ya?
Itu notasi himpunan ada 5 yang bakal kita pakai di soal tadi. Ya, sekarang kita lanjut aja ke soal-soal yang tadi. Ini diinget-inget ya, kalau perlu di screenshot dulu nih teman-teman. Karena nanti aku nggak bakal balik ke halaman ini ya pas ngerjain soal. Oke, kita lanjutkan ke nomor 1. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan apa? Oke, sekarang kita lihat. Di sini ada 3 himpunan ya, A, B, dan C. Nah, cara untuk ngerjain soal ini adalah ya kita coba satu-satu aja gitu ya. Yo, coba opsi A. Kalau A irisan B gabungan C. Nah, yang di dalam kurung kita kerjakan dulu teman-teman ya. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Jadi ini ABC. Coba kalau A diiris B gabungan C. Nah, coba kita lihat dulu. B gabungan C mana? B gabungan C adalah ini ya. Jadi B kita gabung C dulu. Ngerti ya gabungan ya? Nah, terus si B gabungan C ini kita iris dengan A. Oke, berarti yang ada di A berarti kan cuman yang ini doang nih. Yang kayak bunga ini ya, yang kayak tangkai mawar ini ya. Nah, segini nih, kita kasih warna merah ya. Nah, cuman segini doang. Nah, jadi inilah ya daerah untuk opsi A. Nah, ternyata jawabannya bukan itu ya. Oke, kita lanjut ke yang B. Nah, kalau yang B ini kita bahas aja satu persatu ya, biar detail teman-teman juga bisa belajar gitu ya. Jadi nggak cuma sekedar ngerti jawabannya apa, tapi teman-teman juga bisa ngerti ini tuh kenapa sih salah gitu. Oke, lanjut. Yang B itu A digabung B irisan C. Oke, kita lihat. B irisan C dulu mana? B irisan C berarti yang ada di B dan yang ada di C, yaitu ini ya. Ini B irisan C. Terus kita gabungin dengan A. Oke, kalau kita gabung dengan A berarti yang tadi kita gabung dengan A. Ya berarti A-nya masuk semua nih. Ya, jadi daerahnya adalah yang ini nih. Ya, yang bulatan si A sama yang ini. Kita kasih warna merah juga biar kompak. Nah, segini nih guys ya. Ini adalah daerah yang ada di opsi B ya. A digabung B irisan C. Oke, kita lanjut ke opsi C. Oke, opsi C kita tengok nih. A digabung B, habis itu dikurangi C. Oke, coba kita lihat. A digabung B dulu. Oke, mana yuk A digabung B? A digabung B adalah ini semuanya ya. Nah, tapi dikurangi dengan C. Ya, berarti kita kurangkan dengan yang si ini nih ya, dengan yang C ini yang ada di luar ini ya. Nah, ini nih. Nah, ini kita kurangkan. Berarti nggak sama yang itu, berarti tinggal yang bawah doang. Yang mana? Yang warna merah ini ya? Yaitu yang ini doang nih. Ya. Waduh, ini gambarnya berantakan. Gak apa-apa guys ya, yang penting kamu bisa ngerti ya. Ya udah, berarti fix ini jawabannya ya. Jawabannya yang C. Oke, kita lanjut coba kalau yang D. Yang D itu apa? Kita bikin kecil kali ya gambarnya supaya muat buat si E nanti. Oke, jadi ini A, B, C. Yuk, kalau yang D itu A irisan B dikurangi C. A irisan B mana? A irisan B itu adalah yang ini, tapi dikurang dengan C. Nah, yang C kan ini. Berarti tinggal yang bawahnya doang nih, yang buntutnya bawah ini doang ya. Kita kasih warna merah. Nah, tinggal yang ini doang nih. Nah, itu adalah si A irisan B dikurang C. Oke, kita lanjut ke opsi E yuk. Opsi E itu adalah ya kita gambar dulu. Nah, kecil nggak apa-apa ya guys ya. Ini himpunan A, nih himpunan B, nih himpunan C. Yang opsi E itu A dikurangi B irisan C. Oke, B irisan C dulu. B irisan C itu ini ya. Ini adalah B irisan C. Nah, terus A dikurangi dengan ini nih. Ya, jadi himpunan A kan segini gede. Tapi dikurangi dengan B irisan C. Ya, berarti tinggal yang A luar ini yang kayak catokan ini guys ya. Kita kasih warna merah yuk biar jelas. Nah, tinggal yang ini nih. Nah, segini sama yang ini. Nah, yang dalam ini, yang ini nih, ini nggak masuk ya. Ini nggak masuk nih ya. Itu adalah A dikurangi B ke B irisan C. Oke, gitu. Ngerti ya teman-teman ya mengenai notasi-notasi seperti ini ya. Semoga bisa dimengerti. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nah, ini masih diagram Venn nih, notasi himpunan ya. Perhatikan diagram Venn berikut. Ada berapa pernyataan yang benar? Wah, ini berarti harus dicoba satu persatu nih ya. Oke, yuk kita lihat soalnya. Ada berapa banyak pernyataan yang benar? Nah, sekarang kita lihat. Di sini ada himpunan F, G, dan H. Tapi mereka bertiga ini nggak ketemu satu sama lain guys ya. Jadi saling beririsan tapi cuma 2 gitu ya, nggak tiga-tiganya. Oke, kita lihat. Yang pertama, F irisan H irisan G itu subset sama dengan himpunan kosong. Nah, sekarang kita lihat. Ingat nggak F irisan H irisan G ini maknanya apa? Maknanya adalah yang ada di F, yang ada di H, dan yang ada di G sekaligus tiga-tiganya gitu ya. Nah, apakah ada daerah yang sekaligus ada di F, G, dan H? Tidak ada kan? Nah, maka kita katakan F irisan H irisan G ini himpunan kosong.
gitu. Artinya nggak ada daerah yang ada di F, G, dan H sekaligus. Nah, himpunan kosong itu subset himpunan kosong. Ini jawabannya benar ya. Jadi pernyataan 1 benar. Gitu ya. Sekarang F irisan H irisan G katanya sama dengan F. Nah, dari pernyataan pertama aja kita udah tahu bahwa F irisan H irisan G itu himpunan kosong, nggak ada anggotanya. Lah kok malah dibilang sama dengan F? Ya jelas salah ya, karena himpunan kosong itu tidak sama dengan si F ya. Jadi ini jelas salah karena dia himpunan kosong tuh. Oke, ngerti ya? Sekarang kita lanjut ke 3, yuk. Oke, jadi F gabungan G terus diiris H. Katanya subset sama dengan G komplement. Oke, bener nggak nih? Kita lihat yuk. Berarti pertama F digabung G dulu. Oke, coba kita lihat ya. F kita gabung dengan G dulu. Jadi ini F, H, G. Ya, F, ini H, ini G. Kalau F digabung G, berarti mana? Semuanya kan? Semuanya ya. Nah, ini adalah F gabungan G nih semuanya. Nah, tapi diiris H. Nah, diiris H itu berarti diambil segini doang nih. Yang ada di H kan ini doang nih. Nah, berarti kita ambil yang segitu doang. Kita kasih warna merah ya. Kita kasih warna merah. Nah, ini adalah si F gabungan G irisan H yang warna merah. Nah, katanya daerah yang warna merah ini itu subsetnya G komplement. Ingat komplement itu apa? Komplement itu yang bukan ya. Nah, apakah daerah yang merah ini bukan G gitu? Dan iya memang benar ya bahwa daerah yang merah ini bukan G ya, alias dia adalah subset dari G komplement. Berarti ini benar ya. Pernyataan ketiga benar. Oke, paham teman-teman ya? Paham. Lanjut ke nomor 4. G irisan H ya. G irisan H katanya subset sama dengan himpunan kosong. Kita lihat. G irisan H. Oke, ada nggak daerah yang ada di G dan yang ada di H? Nggak ada kan? Kita lihat G dan H nggak berpotongan ya, saling lepas dia. Jadi G irisan H itu himpunan kosong ya. Himpunan kosong subset sama dengan himpunan kosong? Jawabannya adalah iya ya. Jadi pernyataan keempat benar ya. Oh, jadi ada berapa? Banyak pernyataan yang benar. Ternyata ada 3 guys ya. Jadi ada pernyataan 1, 3, dan 4. Oke, gitu? Gampang ya teman-teman ya? Gampang. Oke, jadi sekian dulu materi himpunan dari aku nih buat hari ini ya. Jadi silakan teman-teman follow Integral Education untuk mendapatkan informasi lainnya. Jangan lupa klik share dan subscribe ya untuk mendapatkan video terbaru dan juga notifikasi. Tekan tombol loncengnya juga dan jangan lupa ikuti Tryout UTBK Integral Edu Batch 5 ya. Pengerjaannya tanggal 3 sampai 9 Maret. Alur pendaftarannya silakan bisa diikuti ya. Ditunggu partisipasinya buat teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you and goodbye. Dadah.